Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, masyarakat syabab, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali, meskipun suasana kali ini sangat berbeda dengan suasana tahun-tahun yang lalu. Mulai dari seragam yang kita pakai, dahulu putih abu-abu, ya. Sekarang semakin banyak corak dan warnanya. Ada yang putih, gelap, terang, kotak-kotak. Alhamdulillah. Tetapi sesungguhnya ada makna yang ingin kita cari lebih dari sekedar perubahan seragam dan corak baju dan pakaian. Mana yang ingin kita cari adalah semakin hari dan semakin waktu kita lebih dewasa di dalam cara berpikir, mengambil keputusan, demikian juga lebih bijak di dalam berencana. Kemudian dari sisi agama dan ukhrawi kita, tentu perubahan corak baju dan warna pakaian kita harapkan juga sebagai tanda dan perlambang bahwa semangat kita untuk beragama jauh lebih baik. Keimanan kita pun semakin berkualitas dari masa-masa yang telah kita lewati dahulu. Karena waktu itu tidak akan pernah terulang, sehingga kenangan itu akan terasa manis. Dan memang seperti itu, kenangan akan terasa indah, karena apa yang kita kenang tidak akan mungkin terulang kembali 100% sama. Mungkin kegiatannya sama-sama kajian, sama-sama futsal namanya, tetapi tentu hentakan jiwanya berbeda. Dulu darahnya betul-betul muda, sekarang sudah agak sedikit-sedikit tua. Rasa tentu berbeda, dan itu pasti. Tetapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang ingin kita cari adalah lebih dari sekedar itu. Kualitas agama kita harus jauh dan jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bahwa orang yang beriman itu semestinya iman mereka bertambah, kualitas iman mereka semakin meningkat dan semakin kuat setiap saat, setiap bertambahnya waktu. Mungkin kita membaca ayat-ayat tersebut lalu memahami terjemah, mungkin cara berpikir kita tidak begitu luas, dalam arti kata hanya sebatas zahir ayat. Tetapi sesungguhnya makna yang terkandung di dalam ayat-ayat itu jauh lebih luas. Ayat-ayat yang saya maksud, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah ayat-ayat tentang orang beriman yang semakin bertambah imannya ketika ia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana."
Ayat ini disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal, ayat keempat, ayat ketiga atau ayat kelima, halaman pertama dari surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter orang yang beriman itu seperti apa sesungguhnya. Sehingga ayat ini Allah mulai dengan kalimat innama. Yang dulu mungkin antum-antum, akhi-akhi sekalian, pernah belajar bahasa Arab dulu Rasulullah, dan mudah-mudahan sampai sekarang pun seperti itu semangatnya untuk tetap terus belajar bahasa Arab, untuk tetap terus belajar bahasa Arab. Penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti buku yang keempat, kemarin saya cerita tentang 2 buku di Karanganyar. Mudah-mudahan nanti buku yang keempat, nah, itu juga sebenarnya inspirasinya dari antum semua. 4 buku yang saya rencanakan itu baru selesai 1. Itu semuanya sumber inspirasinya dari teman-teman SMA. Maka dalam mukadimah saya sebutkan, antum juga ada masalahnya gitu. Kalau masalah bahasa Arab nanti buku kitabnya motivasi, judulnya Bahasa Arab mudah-mudahan. Judulnya itu. Bahasa Arab itu mudah, karena objek dari penulisan buku itu adalah anak-anak muda. Mudah, artinya bahasa Arab itu mudah, tidak sulit. Sulit itu muncul karena metode dan cara penjelasannya tidak tepat, atau mungkin yang menyampaikannya kurang luwes. Kurang luwes itu dalam arti selalu ikut protap buku-buku nahwu zaman dulu. Itu bagus. Kalau yang belajar mungkin dari kecil, pesantren itu cocok mungkin bagi mereka. Tapi kan metode dan cara penyampaian itu harus disesuaikan dengan anak muda seperti antum ini. Sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk kerja, kan gitu, disesuaikan. Jadi harapan kita mudah-mudahan sukses. Maka judulnya nanti bahasa Arab mudah-mudahan. Kita kembali ke ayat tadi. Ya qadillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini menyebutkan dengan kalimat awal innama, yang disebut dengan adatul hasr. Hasr itu membatasi. Artinya apa yang akan disebut di dalam ayat ini terbatas, tidak akan keluar, tidak mungkin tembus, bahkan merembes saja tidak, apalagi tembus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri dan karakter orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu karakternya ya seperti ini. Karakternya demikian. Tidak bisa ditawar. Memang seperti ini karakter orang yang beriman. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut? Innamal mu'minuna idza, ini karakter orang yang beriman yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau sudah nama Allah yang disebut, diingatkan atas nama Allah, hatinya tunduk, takut, manut. Dia tidak akan menentang. Karena yang ia hadapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun kepentingan kita, meskipun kita adalah orang yang tersakiti, terzalimi, meskipun kita adalah pihak yang dirugikan dan segala macamnya, tapi kalau sudah berhadapan dengan ayat-ayat Allah, tunduk pada ayat-ayat Qur'ani. Dan itu muncul sebagai karakter seorang muslim. Ketika sikap semacam ini spontanitas selalu ada, tidak pernah terpikir begini, tidak ada pertimbangan, tapi iya, saya tunduk. Maka di dalam sejarah Islam yang memperoleh gelar sebagai wakaf itu selalu tunduk, manut, patuh dengan ayat-ayat Al-Quran adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tanpa menafikan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi beliaulah yang paling dikenal sebagai seorang wakaf lillah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya menyebutkan bahwa ada salah seorang anggota ahli syura, anggota syura Umar bin Khattab, yang kedatangan tamu, sepupunya sendiri datang ke kota Madinah dari tempat asalnya yang cukup jauh.
dijamu, disambut. Setelah itu ditanya keperluannya, ngobrol sana ngobrol sini. Barulah tahu si sepupu tersebut sang tamu bahwa sepupunya si pemilik rumah ternyata termasuk anggota syura Umar bin Khattab. Orang-orang yang ditunjuk secara khusus oleh Umar bin Khattab untuk berhak memberikan masukan, kritikan, saran. Orang-orang yang selalu dipanggil dan dikumpulkan oleh Umar ketika beliau menghadapi masalah-masalah yang cukup besar. Kemudian sepupunya, sang tamu menyampaikan, kalau ada waktu, ada kesempatan, tolonglah bawa saya untuk sekedar bertemu dengan Umar bin Khattab. Ingin rasanya ketemu dengan Umar. Akhirnya kesempatan itu datang. Kesempatan tersebut datang. Sepupunya dibawa menemui Umar dalam sebuah majelis. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala menghormati. Artinya menghormati macam rekomendasi. Ada orang lain datang masuk berkumpul. Dalam keadaan seperti itu, sang tamu kemudian meminta waktu menyampaikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Dipersilakan. Ternyata orang tersebut melecehkan, mempertanyakan dan meragukan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu taala melawan arus. Siapa yang tidak mengenal dan tidak mengakui keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Sampai-sampai Umar bin Khattab menangis. Hanya karena mendengar berita bahwa hewan ternak milik seorang rakyatnya itu mati. Menangis hanya karena seekor hewan ternak milik rakyatnya mati. Kata Umar radhiyallahu taala, saya khawatir nanti pada hari kiamat sayalah yang akan dituntut karena hewan ternak milik wargaku mati. Artinya jangan-jangan sebabnya karena kurangnya keadilan Umar bin Khattab dan sebagainya. Nah, orang tadi berbicara dengan lantang, sinis, mengkritik kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin Khalifah, Anda kurang adil. Jatah yang Anda berikan untuk kami masih kurang. Dalam suasana yang seperti itu, artinya di luar dugaan Umar bin Khattab. Bahkan sepupunya yang mengajak tadi juga kaget. Tidak pernah terbayang kemudian sepupunya sang tamu katanya tadi ingin ketemu saja, kok tiba-tiba langsung menyuarakan dengan kata-kata yang cukup sinis tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala marah, emosi, wajar, manusiawi. Siapa yang tidak marah? Tetapi inilah bedanya marahnya beliau dengan marahnya kita. Pada saat Umar radhiyallahu ta'ala ingin memukul orang tersebut, sepupunya mengingatkan, ya Umar, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'fu wasfah wa a'rid 'anil jahilin. Ayat ini dibacakan di hadapan Umar, sedang marah, emosi. Ayat ini menyatakan berbunyi fa'fu, maafkanlah. Wasfah, dan betul-betul maafkan, bukan sekedar maaf, tapi betul-betul dari hati, utuh, lengkap, tidak ada yang tersisa. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Orang ini, wahai Umar, adalah orang yang jahil. Umar radhiyallahu ta'ala kemudian berhenti, mengendap. Langsung emosi yang tadi itu sedang meluap habis, tenggelam oleh sikap Umar radhiyallahu ta'ala yang selalu tunduk dan taat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakter orang yang beriman. Ketika ia diingatkan dengan Allah, ini loh firman Allah, ini perintahnya, ini larangannya, bukan dari saya, bukan dari kita. Nabi SAW yang menyampaikan, tetapi sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati mereka takut, tunduk, taat, patuh. Karakter yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Karakter orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, zadatuhum imanan. Iman mereka bertambah.
Maka para sahabat yang mulia semacam Abu Darda, Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lain, mereka mengatakan orang yang beriman itu pasti bisa merasakan naik turunnya iman. Pasti bisa merasakan naik turunnya iman. Sebagaimana kita merasakan lapar dan kenyangnya yang ada di dalam perut. Orang yang masih normal kan lapar, kenyang. Bahkan tingkat kenyang itu juga stage-nya banyak. Tingkatannya banyak. Kenyang sekali, kenyang banget, kan gitu. Agak kenyang, kenyangnya pas-pasan, masih bisa ditambah lagi enggak? Kalau misalnya masih bisa ditambah, menunya apa yang bisa ditambahkan? Jangan nanti lagi. Akunya udah kenyang. Tapi kalau yang ditawarin makanan durian misalnya, oh ya nggak apa-apa. Nah, karena meskipun sudah kenyang, kalau durian yang dihidangkan, ya ibaratnya kalau kita sedang pergi bawa koper, ini kata ahli makan. Orang-orang yang senang makan kayak gitu. Kalau sudah durian lihat, wah makanan sip ini, top, mahal, lezat, harum, semuanya lengkap dari semua sisi. Kalau sudah durian ibarat orang mau pergi jauh, sudah menyiapkan koper sudah penuh. Nah, tapi sepenuhnya koper, kalau cuma dimasukin, sudah kopernya udah penuh. Kalau dimasukin selembar tisu apa ya enggak cukup? Masih cukup enggak? Ya kayak gitulah durian. Meskipun sudah kenyang, prinsipnya ya seperti ini. Masih bisa masuk intinya itu. Nah, artinya kita untuk masalah makan dan minum kan bisa merasakan ini laparnya lapar sekali, kenyangnya kenyang sekali, sudah laparnya macam-macam. Nah orang yang beriman, ia bisa merasakan keimanan yang ada pada dirinya seperti orang merasakan apa yang ada di dalam perutnya. Oh imannya sekarang sedang tinggi, memuncak ini. Memuncak satu hari bisa 8 juz dibaca. Luar biasa kan 8 juz. Juz amma diulang-ulang. Karena kecepatan kita membaca Al-Quran itu tergantung pengenalan kita kepada ayat-ayat tersebut. Juz amma relatif lebih cepat kita membaca kan, karena sudah terlalu akrab. Tapi kalau coba buka juz 6, juz 7, Al-A'raf, Al-An'am, kayaknya kok lama banget. Padahal secara hitung-hitungan sama, secara jumlah sama, relatif sama. Artinya 10 halaman, 10 lembar, bolak-balik 20 halaman, sama sebenarnya. Hanya saja pengenalan kita berbeda, sehingga rasanya pun berbeda. Sama juga kalau kita nerima tamu yang kita terima nggak terlalu kenal, kayaknya kok tamunya nggak pulang-pulang gitu. Karena kita nggak terlalu kenal sama dia. Tapi coba kalau yang datang pertama teman akrab, wah 2 jam 3 jam bisa kita ngobrol sana kemari ini dan itu. Bahkan kalau boleh diulang lagi, repeat, diulang. Nah, ikhwat itulah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itulah tadi karakter yang kedua Allah sebutkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau sudah dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Nah, marilah sekarang kita melihat pada lingkup yang jauh lebih luas, lebih lebar. Nah, kalau biasa kita membaca dan memahami ayat ini sebatas dalam satu momen, satu peristiwa. Tapi sekarang kita lihat pada jajaran waktu. Sekarang tahun 2012, tahun kemarin 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Kita dulu pertama kali kenal ya Mas Aziz 2007 ya, 2007 kan gitu, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya dalam rentang waktu ini sudah berapa ayat, sudah berapa ayat yang Allah beri kesempatan kita untuk mendengarnya dari berbagai media, entah itu kita membacanya langsung, mendengar, atau disampaikan oleh orang. Sudah berapa banyak ayat yang kita dengar, kita baca. Meskipun banyak juga ayat-ayat tersebut yang berulang terus. Semestinya kualitas iman kita pun bertambah. Kan gitu, semestinya. Seharusnya kualitas takwa kita pun demikian. Seharusnya semangat kita untuk beribadah juga harus lebih besar. Kalau dulu misalnya
Sholat sunnahnya ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Sholatnya kalau pas rame-rame ada acara mabit misalnya, mabit di sekolah jam 1 jam 2 bangun sholat, ya mulai tahajud, witir. Dulu susah misalnya harus dibangunkan, seharusnya sekarang jauh lebih mudah lagi. Karena tadi alasannya sudah banyak ayat yang kita baca dan dibacakan untuk kita. Seharusnya iman kita bertambah. Ini nasihat pertama. Ikhwatillah, masyarakat syabab yang dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dengan Waalaikumsalam, dengan sisi yang sederhana tadi tentang bergantinya corak dan jenis pakaian. Dulu masih putih, abu-abu, kadang-kadang seragam pramuka. Tanda kita masih SMA, school, nggak mungkin di atas 18 tahun atau 19 tahun. Meskipun sekarang juga masih ada yang putih dan abu-abu. Abu-abu betul ya? Atau sekarang sudah ganti warnanya? Ya kurang lebih seperti itulah seragam SMA. Sekarang sudah ganti, nampak ada yang seperti bapak-bapak. Artinya mudah-mudahan tidak sekedar ganti baju, tidak sekedar ganti dress, wajah, tapi ini yang tersembunyi di dalam dada, tersimpan di dalam hati juga meningkat, yaitu kualitas agama dan ibadah. Hasil akhir yang ingin kita cari, skor terakhir adalah kita menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus semakin bertambah tahun, kita terus maju, semakin dekat kepada Allah, kan begitu. Tahun depan lebih dekat lagi, berikutnya lebih dekat lagi, sampai kita betul-betul menjadi hamba yang disayang, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, atau sering juga disebut dengan Al-Mujadalah. Al-Mujadilah artinya seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada halaman pertama atau halaman kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini Allah berjanji, dan kita yakin bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Allah berjanji, Allah pasti menepati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah berjanji akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Allah juga berjanji akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang Allah angkat, darajatin, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Bentuk jamak. Ya, sudah belajar jamak kan? Jamak. Dan jamaknya di sini nakirah. Masih ingat lagi kan pelajaran nakirah makrifat? Masih. Aziz ini, masih. Kan begitu. Allah sebutkan dalam bentuk jamak, plural. Bahasa Inggrisnya kan gitu. Kemudian nakirah. Artinya apa? Derajat yang Allah janjikan itu tidak dibatasi. Sampai berapa tingkat? Itu tidak dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita bertambah ilmunya dan semakin berkualitas ilmu kita. Ilmu itu dikatakan berkualitas jika diamalkan. Bukan banyak sedikitnya ilmu yang kita dapat, atau aneh dan tidaknya ilmu yang kita punya. Oh kalau ilmu seperti itu mah semua orang udah tahu. Dan gitu. Ini nih ilmu saya nih baru dapat nih baca hadis kemarin. Ternyata kayak gini. Kualitas ilmu bukan dilihat dari hal ini. Tetapi kualitas ilmu itu dilihat dari diamalkan atau tidak.
Ilmu yang sudah dia dapat itu betul-betul bisa melindungi dia dari hal-hal yang dimurkai Allah Azza wa Jalla atau tidak? Nah, semakin seorang hamba itu memiliki ilmu yang berkualitas, derajat yang Allah janjikan semakin tinggi. Karena derajat orang yang beriman itu modelnya naik ke atas. Naik ke atas terus. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyampaikan dalam bentuk yang sangat tegas sekali bahwa untuk meraih derajat yang hakiki hanya dengan iman dan ilmu. Tidak ada yang lain. Sekalipun ada sebab dan cara untuk menggapai derajat, sekalipun ada selain iman dan ilmu, tetapi derajat yang ia capai itu bukan derajat yang hakiki, derajat yang sifatnya fana, relatif secara waktu. Artinya derajat itu akan diperoleh ketika sebabnya ada. Tapi kalau sebabnya tidak ada, hilang. Seperti pangkat misalnya. Memang betul kita akui bahwa dengan pangkat itu akan menaikkan derajat seseorang. Tapi sifatnya sementara. Karena ketika pangkat itu sudah hilang dari dia, dicopot secara tidak hormat atau secara hormat, atau sudah waktunya habis pensiun, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas kehormatan sebagaimana ketika ia masih menyandang pangkat tersebut. Nah. Kemudian derajat karena pangkat itu sebagai contoh tadi juga sifatnya relatif. Ia akan mengaku dia dengan pangkat itu hanyalah orang-orang di lingkupnya saja. Di lingkupnya saja. Dan itu pun ketika dia menggunakan tanda dari kepangkatannya itu. Seorang jenderal misalnya kalau sudah pakai baju seperti ini, mana tahu orang kalau dia jenderal. Kan mana tahu kalau orang ini jenderal. Dia akan dihormati, dimuliakan ketika dia menggunakan seperangkat seragam yang di situ ada tanda-tanda emblem-emblem jenderalnya, pakai tongkat, topi, dikawal. Dan itu seperti saya sebutkan tadi sifatnya sementara. Karena masa aktif jenderal pun ada akhirnya, ada kedaluarsanya. Ketika dia sudah tidak punya pangkat jenderal lagi, habis pensiun, maka fasilitas seorang jenderal sudah tidak diberikan lagi untuknya. Maka banyak pejabat mengalami power. Apa Mas Arif? Lama nggak ketemu Mas Arif? Ahlan wa sahlan. Di mana sekarang? Di mana sekarang? Oh, di masjid. Masih seperti yang dulu. Hah? Masih seperti yang dulu. Udah diterima di fakultas mana? Di Pak UNS. Nggak jadi kedokteran. Sudah setahun lebih nggak ketemu sama Mas Arif. Dinamakan dengan post power syndrome-nya kan, sebuah penyakit kejiwaan karena powernya yang dia punya itu sudah hilang. Makanya banyak pejabat itu, silakan diteliti sendiri. Banyak para pejabat itu mengalami stroke setelah pensiun, masa pensiun stroke. Dulu biasanya pintu rumah aja dibukain, sekarang siapa membukakan? Sudah nggak ada ajudan lagi. Dulu kesana kemari dihormati, tangannya dicium sama warganya. Sekarang cuek-cuek aja warganya. Karena dulu warganya juga mencium tangannya biar dapat bantuan, amplop dan segala macam. Sekarang nggak punya lagi. Dulu kesana kemari pakai seragam, sekarang seragam itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai seragam. Meskipun dia dulunya seorang jenderal, nggak boleh pakai seragam jenderal yang aktif. Sudah pakainya sudah pakai safari, batik. Kalau baret sih masih boleh, meskipun sudah pensiun lama, baret merah juga boleh dipakai, karena baret lain. Tapi kalau seragam, banyak mengalami stroke, namanya post power syndrome. Nah, contoh pangkat, harta pun demikian. Orang itu akan dihormati karena hartanya. Ketika suatu saat dia tidak berharta lagi, saya yakin dia tidak akan dihormati lagi. Kecuali dia punya sisi-sisi yang lain. Yaitu tadi yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, iman dan ilmu.
iman dan ilmu. Para ulama rahimahumullah, seperti contohnya Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, itu beliau meletakkan atau membuat sebuah judul. Judul tersebut panjang, tapi intinya di situ yang ingin saya bahas adalah kalimat-kalimat terakhir dari judul itu. Beliau mengatakan rahimahullah taala bahwa para khulafa, khalifah itu iri kepada para ulama, para menteri, pejabat tinggi kerajaan. Mereka semuanya iri dengan para ulama. Bagaimana tidak iri? Suatu hari di majlisnya Al-Imam Yazid bin Harun, sebelum masa Imam Bukhari, atas masa beliau berdekatan, Al-Imam Yazid bin Harun rahimahullah mengadakan majlis taklim. Yang hadir kurang lebih 70.000 orang. Semuanya tunduk, mencatat, diam, sepi. Gak ada hiruk pikuk, gak ada orang ngobrol segala macam. Khalifah lewat, geleng-geleng kepala sambil melihat ajudan-ajudan di belakangnya. Hadzal mulk. Ini yang disebut dengan kekuasaan yang sesungguhnya, ya seperti ini. Harun ar-Rasyid, khalifah yang mulia. Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala melaksanakan ibadah haji. Sampai di Mekah beliau melihat rombongan Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Dikerubungi banyak orang, tanya ini beliau jawab, tanya ini beliau jawab. Allah menyatakan, Nabi bersabda. Sementara Harun ar-Rasyid yang mengelilingi adalah pasukan bersenjata. Kemudian Harun ar-Rasyid kemudian menyatakan itu baru raja yang sesungguhnya. Kenapa raja sesungguhnya? Karena orang-orang yang mengelilingi Abdullah bin Mubarak, mereka mengikutinya ikhlas, tulus. Memang benar-benar ikut, memang benar-benar ingin jadi rombongannya. Tulus, ikhlas, gak ada paksaan, gak ada rasa takut. Berbeda dengan para prajurit tadi. Para prajurit tadi kan mengelilingi raja, khalifah karena itu tugas. Entah terpaksa atau tidak, ikhlas atau tidak, wallahu a'lam kan. Bahkan orang-orang yang mengelilingi raja, sebagian di antara mereka juga karena rasa takut. Nanti kalau nggak ikut mengelilingi raja, dapat sanksi, didenda, kan gitu, dihukum. Prajurit kan begitu. Kalau sudah ditugaskan, kamu kawal raja itu, harus begini, harus begitu. Telat sedikit sudah takut. Takut nanti dipecat, takut disanksi. Nah, ini ulama yang terkenal Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Suatu hari Yahya bin Aksam ngobrol dengan Harun ar-Rasyid. Yahya bin Aksam, salah seorang penasehat, orang terpercaya Harun ar-Rasyid. Waktu itu Harun ar-Rasyid sudah menjadi khalifah, ngobrol sana kemari. Salah satu bahan yang diobrolkan, Harun ar-Rasyid bertanya kepada Yahya bin Aksam, wahai Yahya, apakah engkau tahu kedudukan yang paling mulia itu apa sih? Yahya bin Aksam menjawab, kedudukan Anda wahai Amirul Mukminin, pemimpin besar umat Islam. Kata Harun ar-Rasyid, beliau sendiri mengakui, bukan. Masih ada lagi kedudukan yang jauh lebih mulia dari kedudukan saya saat ini. Yahya bin Aksam bertanya, siapa yang Anda maksud? Kata Harun ar-Rasyid, para ulama. Kata Yahya bin Aksam, wahai Amirul Mukminin, Anda ini adalah keturunan Nabi. Karena secara garis keturunan masih satu keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah Amirul Mukminin, sudah Amirul Mukminin, keturunan, satu garis keturunan lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kedudukan seorang ulama jauh lebih baik daripada kedudukan Anda sekarang? Kata Harun ar-Rasyid, tentu wahai Yahya, tentu. Tahukah engkau bahwa kita akan mati, tapi para ulama akan tetap hidup. Orang-orang yang berilmu akan tetap hidup. Dikenang, namanya disebut, selalu didoakan. Berapa juta orang yang telah memohonkan rahmat, maghfirah kepada para ulama kita. Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah.
Kalau kita cuma sekedar mengatakan Imam Ahmad, Imam Bukhari kayaknya rasa-rasanya kurang kan begitu. Kita pastinya pengen nambahkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, ini Harun Ar-Rasyid. Nah, rahimahullah. Seorang khalifah yang saleh. Berbeda lagi dengan ceritanya Al-Wazir Ibnu Amid rahimahullah. Seorang menteri besar di zamannya yang bernama Ibnu Amid. Ada kesan bahwa di masa itu, di zaman itu, orang berbeda pendapat. Yang paling pintar itu siapa sih? Al-Imam At-Tabrani, Abu Ali, ataukah Al-Imam Al-Ji'adi? Artinya di masa itu nama ulama yang terkenal itu dua, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Ji'adi. Lalu Ibnu Amid, menteri besar saat itu, tertarik, cobalah dua-duanya dikumpulkan satu majelis. Ingin tahu yang unggul itu siapa sih? Dikumpulkan, tapi nggak diberitahu kalau ini dikumpulkan akan dicari siapa yang unggul. Kalau seperti itu para ulama nggak akan mungkin mau kan? Dikumpulkan dua-duanya, ngobrol biasa, undangan, makan. Tapi ya memang seperti itu para ulama, kalau sudah kumpul ya yang dibicarakan ilmu. Diskusi terjadi. Ibnu Amid, nama menteri besar itu sambil melihat sini, ngobrol. Yang lain mungkin nggak nyandak maksudnya opo ini yang diobrolkan. Ilmunya kan sudah klasik nih. Ngobrol sana ngobrol sini. Kata Ibnu Amid, saya lihat Al-Imam At-Tabrani lebih unggul. Karena hafalan hadisnya banyak. Tapi saya perhatikan Al-Ji'abi juga memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan, cermat, jeli. Terus sampai-sampai kata Ibnu Amid, suara dua orang itu sudah mulai naik. Kan gitu. Diskusi. Sudah sampai pada puncaknya, betul-betul puncak, rame berbicara. Akhirnya Al-Ji'abi mengatakan kepada Tabrani, saya punya hadis. Di dunia ini, yang punya hadis ini saya yakin sedikit. Dan saya yakin saya adalah satu-satunya orang yang saat ini punya hadis itu. Wah, ini ilmu pamungkasnya dikeluarkan. Ini Ibnu Amid melihatnya, kita bisa bayangkan, wah rame. Yang ikut juga rame, tapi yang lainnya nggak ikut-ikutan. Bukan levelnya kan gitu. Dua orang ini. Kata Al-Ji'abi, Tabrani, sekarang saya punya satu hadis. Nggak mungkin kamu punya hadis ini. Kata Tabrani, hadis apa? Kan kalah-kalahan hadis ini ceritanya. Lalu Al-Ji'abi mengatakan, qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Abu Ali. Oh begitu. Nabi SAW bersabda. Wah sudah rasa naik daun ini. Kata lima atau tadi kan kata Al-Ji'abi dari Abu Khalifah, dari Abu Ali, dari bulan. Kata Imam Tabrani, ya, Abu Khalifah yang kamu sebut tadi itu benernya dari saya. Abu Ali yang kamu sebut dalam sanadmu ya saya ini. Paham nggak? Kan kata Al-Ji'abi, saya punya satu hadis ini. Saya yakin nggak punya. Apa hadisnya? Yang guru saya Abu Khalifah cerita dari gurunya namanya Abu Ali, dari gurunya lagi fulan, dari gurunya fulan sampai Nabi SAW. Nabi mengatakan begini, kata Imam Tabrani, Abu Khalifah gurumu itu dengarnya ya dari saya. Abu Ali gurunya gurumu itu ya saya sendiri. Gitu maksudnya. Sama baru. Kata Ibnu Amid Al-Wazir, Masya Allah, saya baru tahu ternyata kepuasan itu ada yang jauh melebihi kepuasan saya sebagai seorang menteri. Yang dicarikan sebenarnya kepuasan hati, pangkat, jabatan, harta, wanita. Yang dicarikan sebenarnya kan kepuasan. Ilmu juga seperti itu. Kata Ibnu Amid rahimahullah ta'ala, baru saya tahu ternyata masih ada kepuasan yang melebihi kepuasan sebagai seorang menteri. Waktu saya memperhatikan diskusi itu, saya punya keinginan. Waktu itu saya bukan menteri, saya bukan penguasa, saya bukan pejabat. Saya lah yang jadi Tabrani waktu itu.
karena melihat asiknya debat diskusi tentang ilmu. Ini barakallahu fikum, cerita ini saya bawakan untuk menunjukkan bahwa derajat kehormatan, kemuliaan sesungguhnya itu ya karena ilmu dan sampai para raja saja setelah mereka punya segala sesuatunya masih merasa iri dengan orang yang berilmu. Menteri pun seperti itu. Nah, menteri besar yang kekuasaannya melebihi batas wilayah Indonesia ternyata sempat berpikir untuk meninggalkan jabatan menteri, pengennya jadi tobroni tadi karena saking senangnya. Luar biasa. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua warna-warni dan lika-liku dunia itu sebelum kita sudah banyak yang merasakannya. Mereka yang sudah memperoleh, memilikinya bahkan memegangnya, ternyata belum juga sampai pada sebuah kepuasan yang sesungguhnya. Mereka juga masih ingin. Al-Ma'mun, khalifah zaman itu, pernah diem sama penasihat-penasihat bertanya, kok Anda diem, kenapa wahai khalifah? Masih ada keinginanku yang belum tercapai sampai hari ini. Oh, penasihatnya heran, kok bisa khalifah? Apa itu? Kok masih ada keinginan Anda yang belum tercapai? Raja besar, apa sih yang nggak bisa diperoleh? Nah, kata Al-Ma'mun, aku ingin duduk di atas mistobah. Mistobah itu tempat duduknya seorang ahlul hadis. Terus saya menyampaikan hadis ini, qala fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang saya inginkan. Terus nanti kalau sudah selesai, itu yang dilamunkan oleh khalifah waktu itu. Kalau yang sudah selesai menyampaikan hadis, nanti Al-Mustamli tanya, siapa lagi? Wahai guru, rahimakallah. Mustamli itu petugas. Dulu kan mikrofon seperti ini nggak ada. Makanya ada mustamli. Mustamli itu orang-orang yang suaranya berau gitu. Besar. Dan itu syaratnya dan kriterianya ketat. Saya sebagai seorang ahli hadis membacakan hadis. Haddatsana fulan. Nanti kira-kira berapa meter di situ ada mustamlinya di ujung sana. Umam misalnya. Nanti Umam kan dengar. Haddatsana Ali bin Yusuf. Nanti Umam ulangi di sana. Haddatsana Ali bin Yusuf. Di sini juga ada petugasnya. Andika haddatsana Ali bin Yusuf. Nanti di belakangnya Umam ada dua, kanan dan kiri. Diulangi lagi. Haddatsana sampai di belakang. Jadi gurunya diam dulu. Sudah selesai. Lanjut. Haddatsana Ibrahim bin Musa. Itu namanya siapa? Mustamli. Nah, yang dilamunkan oleh Khalifah Al-Ma'mun itu seorang mustamli tanya, silakan dilanjutkan wahai guru rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Itu yang dilamunkan oleh Al-Ma'mun. Penasehatnya cerdik nih. Kayaknya Khalifah sedang sedih. Besok pagi rame-rame anak-anak muda datang bawa buku, tulisan, catatan. Yang dikumpulkan anak-anaknya menteri. Yang dikumpulkan juga orang-orang kerajaan, kumpulkan keliling semua. Khalifah kaget, apa ini? Ya ini wahai Khalifah, kami siap menjadi murid-murid Anda. Tok-tokan ternyata. Pura-pura ingin menyenangkan hati sang raja, sang Khalifah. Kata Khalifah rahimahullah, wallahi demi Allah, kalian bukan seperti yang saya inginkan. Bukan seperti kalian yang saya inginkan. Orang-orang yang mencari hadis itu bajunya tidak seindah kalian. Begitu. Kaki-kaki mereka juga tidak semulus telapak kaki kalian. Diam semua. Artinya barakallahu fikum, khalifah saja keinginan yang seperti itu. Nah, maka para ulama rahimahumullah banyak di antara mereka menyampaikan, menenangkan, menyejukkan hati orang-orang yang kemudian memutuskan untuk fokus dan belajar ilmu agama. Karena yang dicarikan sebenarnya kepuasan, ketenangan hati. Itu kan yang paling mahal sebenarnya. Suatu saat Ibrahim bin Adham dan muridnya bernama Abu Yusuf melakukan perjalanan menuju Damaskus. Sampai di sebuah sungai cukup lebar, mereka berhenti. Kemudian makanan dibuka, roti kering dimakan, dicelupkan di air,
Setelah itu Ibrahim bin Adham masuk ke sungai, basah-basahan, mandi-mandian. Selesai, kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, kalau seandainya para raja dan anak-anak raja mampu merasakan betapa sejuk dan tenangnya hati kita dengan kehidupan seperti ini, tentu mereka akan berusaha merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Apa kemudian orang yang sudah punya jabatan, sudah punya pangkat segala macam, hidupnya jadi tenang, senang? Jawabannya tidak. Musuhnya datang dari sana dari sini, difitnah, diuji, godaan sini, godaan situ. Malah tambah repot. Memangnya jadi presiden, wali kota, bupati, gubernur itu enak hidupnya? Enggak enak hidupnya. Iya kan? Enggak enak hidupnya. Dituntut sana, dituntut sini. Nah, padahal yang kita cari adalah ketenangan, keteduhan, kesejukan. Maka cita-cita seorang muslim itu sederhana-sederhana saja, simpel. Kita yang ikhwan punya istri, ya, punya anak, pekerjaan ya nggak perlu muluk-muluk lah, nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting cukup pengen ini ada, pengen itu ada, serba ada pokoknya. Serba ada itu seadanya. Setelah itu sudah mantap ibadah, enak hidup seperti ini. Simpel-simpel aja cita-cita kita itu. Bukan ambisi sana, ambisi sini, ya kan pernah habis. Kalau kita ingin menuruti rasa hati dan ambisi kita, nggak akan pernah mungkin selesai dan berakhir. Itu cita-cita seorang muslim yang simpel aja lah. Kalau yang akhwat seperti itu, jadi suami seorang ikhwan yang baik, bisa melahirkan anak untuk suaminya, tinggal dalam rumah karena suaminya yang mencukupi, sudah. Jangan lupa BlackBerry-nya, biar bisa BBM-an. Akhwat zaman sekarang kan begitu. Tapi itu simpel-simpel saja. Kalau ini sudah tercapai, sudah ya. Maka saya sendiri kalau ketemu sama beberapa ikhwan masih muda, sudah punya istri, sudah punya anak, ada pekerjaan, ya meskipun itu tadi seadanya. Sering saya sampaikan, bahwa sudah mas, sudah punya istri, sudah punya anak, rumah, meskipun kontrak atau ikut mertua, atau mungkin belum selesai, sudah punya pekerjaan, sudah mau cari apa lagi mas? Tugas kita kan tinggal ngaji, ibadah, sudah. Seperti itu saja, simple. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Tidak mungkin Allah ingkari janjinya. Kepastian ini enggak mungkin bisa dirubah. Dan sejarah telah mengisahkannya untuk itu. Nah, orang yang paling rendah sekalipun, yang dipandang hina, tapi ketika ia menghiasi dirinya dengan ilmu dan iman, Allah angkat derajatnya. Tidak perlu publikasi, tidak perlu pencitraan, tidak perlu keluar sini, saya orang baik loh, saya orang sukses loh, ini bukti kesuksesan saya orang berilmu, ini ilmu saya ini. Tidak perlu. Itu sudah janji dari Allah. Jadilah engkau hamba yang beriman, jadilah engkau hamba yang berilmu, Allah yang akan berbuat. Setelah itu sudah ketentuan dari Allah. Engkau akan naik derajatnya. Seperti itulah kira-kira Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikan kepada kita. Jadilah hamba yang beriman, jadi hamba yang berilmu, kemudian Allah yang akan berbuat. Nah, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Nah, salah seorang ulama yang terkenal, Al-Awqas rahimahullah taala, dulu waktu kecil kesana kemari diajakin terus sama teman-temannya. Kalau sudah kumpul bareng-bareng selalu jadi bahan objek ejekan, ya, diece gitu, kita diece, dijelek-jelekin, dicela. Kenapa? Karena bentuk fisiknya itu loh, Gilani itu dipandang gak hadap, nggak punya leher beliau rahimahullah, karena kepalanya langsung nempel di punggung. Ini gak ada leher, bayangkan aja gini, nggak ada lehernya, jadi badan langsung kepala. Nggak cuma itu, kedua bahu kanan kirinya nonjol ke atas gini, kayak film kartun juga. Ini
Dari kecil kemana-mana diajakin terus, diejek, sudah habis-habisan. Jadi bukan cuma bulan-bulanan, tahun-tahunan. Jadi bulan-bulanan temennya. Kalau bulan-bulanan sih mah cuma 30 hari, ini tahun-tahunan. Digituin. Akhirnya sama ibunya dipanggil, nak sini nak. Kamu di mana-mana jadi bahan ejekan terus. Kamu di mana-mana selalu jadi bahan permainan, olok-olokan terus. Orang kalau lihat kamu pasti ketawa. Lucu kan gitu. Wah. Di sini kan nggak ada yang lucu nih. Lucu kan? Kata ibunya beginilah. Hanya dengan ilmu Allah akan angkat derajatnya. Ini nasihat seorang ibu ini. Bukan kemudian dioperasi, tambahin tulang sendiri. Ya. Atau ininya dipapas. Tidak. Zaman sekarang kan gitu. Nah, apa namanya? Prestis, kemudian kehormatan ini dan itu, sudah segala macam itu bisa ditempuh dengan ini fisik. Biar kelihatan muda, dihormati, operasi plastik. Biar dihormati, disambut, cincinnya semua dipakai di semua jari. Dicium warganya nih, kan begitu. Baju necis segala macam, bukan. Ini ibu yang salehah seperti ini. Nak sini nak. Hanya dengan ilmu engkau akan diangkat derajatnya. Sejak hari itu sangat sekali Al-Auqas rahimahullah taala belajar. Yang dipelajari ya ilmu agama tentunya. Nah, ilmu agama yang dipelajari terus sampai akhirnya beliau sukses berhasil diangkat menjadi qadhi di kota Mekah. Qadhi itu hakim agung, bukan hakim panitera. Hakim agungnya di kota Mekah. Selama kurang lebih 20 tahun namanya. Setelah jadi qadhi, orang siapapun dia, kalau sudah berbicara di hadapannya gemeter itu, takut. Apalagi yang berkasus atau terdakwa. Lihat aja sudah gemeter, apalagi kalau diajak bicara sama Al-Auqas. Dulu waktu kecil diejek, orang lihat ketawa. Kan begitu. Diajakin, lucu. Setelah jadi qadhi sudah punya ilmu, nggak ada orang macam-macam ketawa, Pak Qadhi lucu. Nggak ada yang gitu. Disebutkan dalam biografinya, orang kalau sudah ketemu dengan Al-Qadhi Al-Auqas, itu pasti lututnya gemeter, nggak berani menantang. Ini ilmu, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ilmu agama. Para ulama sudah menyebutkan bahwa semua ilmu yang dipuji, disanjung-sanjung oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, ya ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah menjelaskannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu nama-nama ulama yang sudah akrab kita dengar. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmat Allah Jalla wa Ala, masyarakat syabab, para pemuda. Ada satu fakta unik. Kalau kita membaca biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ada sebuah fakta unik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat yang memiliki cacat. Karena salah satu lutut beliau itu lebih kecil daripada lutut yang lain. Kecil dari lutut yang lain. Jadi jalannya pincang. Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai kan pernah ditertawakan oleh sebagian sahabat ya. Naik ke atas pohon, angin kenceng, kemudian pakaiannya tersingkap. Jadi kelihatan betisnya. Ada yang lebih kecil daripada yang lain. Ditertawakan para sahabat. Kata Nabi SAW, jangan ketawakan. Betis yang kecil itu, kalau ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud pindah ke Irak, ke Kufah. Nah, muridnya banyak, ribuan. Tapi dari sekian ribu murid-murid Ibnu Mas'ud, tentu kan beliau punya murid-murid senior, orang-orang dipercaya. Ini fakta unik. Radhiyallahu ta'ala. Ternyata 5 murid senior. 5, bukan 1, 2, 3, 4. 5 murid senior Ibnu Mas'ud itu adalah orang-orang cacat. Yang mungkin nama-namanya juga sudah sering kita dengar. 5 murid senior Ibnu Mas'ud itu orang-orang yang cacat. Tetapi Allah angkat derajat mereka. Seluruh orang di Kufah pasti butuh ilmu mereka. Bukan cuma orang-orang di Kufah. Bahkan seluruh umat Islam saat itu ingin belajar kepada 5 orang cacat ini.
Al-Harits, murid beliau yang pertama Al-Harits, itu buta sebelah matanya, cacat. Ubaidah juga buta sebelah matanya, entah kanan tak kiri, wallahu alam. Yang jelas Al-A'war, sebutan dan gelarnya Al-A'war, buta sebelah mata. Kemudian Alqamah, rahimahullah taala. Alqamah ini orangnya mahdum. Mahdum itu bongkok. Jadi kalau jalan begini karena punggungnya menonjol ke atas. Yang keempat Masruq. Masruq itu orangnya pincang, al-a'raj. Gelarnya saja al-a'raj, orang pincang. Yang kelima Suraih. Suraih itu punya cacat, botak kepalanya, enggak tumbuh rambutnya. Cacat sih, secara fisik ya, cacat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tinggikan derajat mereka. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Atha bin Abi Rabah, 6 cacat sekaligus dimiliki. Bukan 5, 1, 2, 3, 4. 6 bentuk cacat fisik secara ukuran fisik. Yang pertama hitam, itu kan cacat kan ya. Makanya kan ada sekarang klinik estetika, kemudian dry cleaning, cuci bersih kulit, ada yang operasi, wajahnya putih, tapi ternyata ngambilnya dari bagian belakang situ di iris tempel, ya. Kemana-mana pakai bajunya mesti lengan panjang gitu, karena bagian dalam sini masih hitam, cuman tampaknya sih putih, ya kan? Michael Jackson ya, rahimahullah enggak orang kafir, seperti itu. Ini hitam. Kedua pesek, bahkan disebutkan dalam biografinya itu diistilahkan dengan hidungnya seperti kacang. Istilah untuk pendek pesek. Peseknya bukan pesek, mendelut. Tahu mendelut ya? Masuk ke dalam. Rahimahullah taala. Kemudian beliau ini juga lumpuh. Beberapa anggota tubuhnya lumpuh, entah apa yang lumpuh, tapi disebutkan dalam biografinya seperti itu, lumpuh. Kemudian yang keempat, beliau itu pincang juga ternyata. Rahimahullah ta'ala. Pincang. Kemudian yang kelima, beliau pada akhir-akhir hidupnya menjadi orang buta. Rahimahullah ta'ala. Yang satu saya lupa. Tapi yang jelas disebutkan dalam biografinya, beliau mengumpulkan 6 bentuk cacat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat beliau. Allah muliakan. Allah jadikan beliau orang yang terhormat. Bahkan para ulama sepakat, yang paling mengerti seluk-beluk manasik haji, yang paling paham dan paling menguasai, ahli di bidangnya adalah Atha bin Abi Rabah. Dulu beliau seorang mantan budak milik seorang wanita di kota Mekah. Tapi karena melihat budaknya ini rajin belajar, rajin ibadah, dibebaskan sama majingannya. Suatu hari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan 2 orang putranya datang melaksanakan ibadah haji, ingin bertanya tentang sedikit masalah haji, manasik haji. Tentu yang ditanya adalah Atha bin Abi Rabah. Tapi sampai di Masjidil Haram, ternyata orang sudah kumpul semua di majelisnya. Ramai. Para pengawal mengatakan, wahai Khalifah, saya sibakkan jalan buat Anda. Oh jangan. Di tempat ini kita semua sama. Di tempat ini kita semua adalah hamba. Tidak ada raja, tidak ada rakyat, tidak ada warga. Padahal pas khalnya, pasukan pengamanan Khalifah ini sudah siap ini. Ngasih jalan, tidak. Akhirnya ikut besar-besaran. Ini 2 orang putranya yang gini terus. Wah gimana sih ribut, wah panas, desek-desekan. Biasa hidup di istana. Tapi sama ayahnya sabar. Sampai mendekat di tempat duduknya Atha bin Abi Rabah. Waktu itu Atha bin Abi Rabah masih sholat. Selesai sholat atau sholat sunnah. Selesai sholat Atha bin Abi Rabah menghadap. Terus ya yang ingin bertanya silakan. Tahu di depannya ada Khalifah. Tapi karena yang ngacung tangan lebih dulu yang lain itu dijawab. Sudah sekian orang dijawab, ini Khalifah juga ngacung tanya. Tapi nggak dijawab. Mendahulukan yang lain yang lebih dulu. Setelah selesai semua, barulah pertanyaan Khalifah dijawab.
rahimahullah. Selesai dijawab atau Nabi Robah, selesai ngadep lagi ke arah Ka'bah. Ibadah yang lainnya bubar. Khalifah Amirul Mukminin, bukan cuma presiden. Itu membawahi sekian banyak negara sekarang ini, ya kan? Yaman, Arab Saudi, Yordan, Suriah, Irak, Iran, Mesir, Aljazair, Mauritania, Libya, sampai ke bawah itu. Daerah kekuasaan India sebagiannya. Nah, Uzbekistan, semua itu pimpinannya. Sama apa bin Nabi Robah cuma digituin aja. Selesai tanya jawab, bukan selamat datang raja, cium tangan, enggak. Selesai bubar, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pulang sama anaknya. Kata Khalifah Abdul Malik, anakku, ayah tidak mungkin bisa melupakan peristiwa ini. Betapa hinanya kita di hadapan budak itu. Oleh karena itu, bukan karena marah bukan, tapi ini sebuah motivasi yang diberikan ayahnya, Salman itu. Oleh karena itu anakku, la taniya fil ilmi, la taniya fil ilmi. Kamu jangan meremehkan ilmu agama, jangan remehkan ilmu agama. Karena yang setinggi apapun derajat orang, kalau sudah ketemu sama ulama, guru agama, tetap kalah. Karena hidup ini tidak akan pernah mungkin bisa lepas dari ilmu agama. Kadang-kadang kalau membaca kisah-kisah seperti ini, kadang-kadang juga bolehlah kita melihat sendiri. Iya benar juga ya. Benar juga. Saya sendiri pengalaman sudah ketemu sama orang-orang yang jabatannya luar biasa. Kadang-kadang mereka nggak percaya umur berapa Pak Ustaz. Lahir tahun 84. Wah. Tapi ya jalan bicaranya tetap begini. Kadang-kadang pengen ketawa gitu. Kemarin baru-baru akhir Ramadan kemarin yang antar jemput saya. Ini cuma acara buka puasa di masyarakat kampung sini, Kayu Apak, Purwokerto. Yang antar jemput saya kadang-kadang juga ini bersyukur sekaligus bertambah yakin bahwa memang dengan ilmu kita itu mulia, betul-betul mulia. Nah, yang antar jemput saya siapa? Kabid Ekonomi Bapeda Kabupaten Karanganyar, sudah tua itu sepuh. Datang ke rumah antar jemput pakai mobil Avanza baru itu. Platnya plat merah tentunya, sama ada stikernya. Mobil ini tidak boleh menggunakan apa? Sudah. Luar biasa. Mungkin di kantornya Kabid Ekonomi yang banyak menentukan kebijakan-kebijakan di Kabupaten Karanganyar. Karena Bapeda, Badan Perencanaan Daerah kan, Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah. Tapi luar biasa. Ngomong ya Ustaz, saya mau tanya masalah wakaf gimana, masalah zakat ini gimana. Wah. Ketemu wali kota, bupati. Dulu mikirnya wah, apa bisa ketemu? Ternyata sudah beberapa bupati wali kota yang pernah saya temui dan semuanya hormat. Oh ya Ustaz. Betul juga apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam sejarah-sejarah mereka. Kalau cuma tingkatannya Pak Kepala Desa, wah sudah berkali-kali saya Mas disambut, segala macam, luar biasa. Nah, ini. Jadi ketika membaca seperti ini kadang-kadang senang, bersyukur, dan tanda syukur itu justru kita berupaya untuk meningkatkan lagi. Itu tanda bersyukur, bukan kemudian jumawa. Jumawa itu sudah nih gua gini. Akhirnya berhenti di situ, bukan. Tanda syukur itu justru Allah telah memberikan untuk kita sekian nikmat dengan sebab ini. Bersyukur, kita harus tambah sebabnya. Allah berikan kenikmatan, kemuliaan, kehormatan untuk kita dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka kita harus bersyukur apa? Tambah ilmu itu lagi. Tambah ilmu. Jadi barakallahu fikum, ketika saya tulis buku pertama itu wah rasanya betul-betul menikmati ya. Motivasi untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nanti antum bisa baca. Judulnya apa? Pemuda. Jangan lupa pemudanya ini. Judulnya kan pemuda di warna-warni thalabul ilmi.
Saya yakin cocok buat teman-teman semua yang kuliah, sekolah, kerja dan segala macam itu cocok sekali. Tapi nanti belum diterbitkan. Tinggal dikirim lewat email, edit, selesai, mudah-mudahan dicetak. Nah, cerita-cerita yang saya bawakan tadi itu saya sebutkan dalam buku itu. Maka tema yang dipilih dan diminta panitia juga cocok kayaknya. Nggak perlu persiapan bisa. Karena sudah menjiwai, sudah menghayati, menjiwai, wah, sudah mendarah daging ini. Maka sebagai tanda bersyukur juga mudah-mudahan seperti itu. Ya, tahun 2013 ini adalah saatnya saya ingin berangkat belajar lagi. Mungkin 2013 dan tahun berikutnya kita jarang bertemu. Sekaligus pamit ini. Hari-hari ini. Jadi tiap hari yang saya buka sekarang itu di rumah website Jamiah Islamiyah di Madinah. Karena tahun lalu waktu saya haji, saya daftar di sana. Wallahu alam diterima apa enggak. Tapi kalau misalnya diterima, ya berarti berangkat ke Madinah. Tapi kalau misalnya tidak diterima, berarti saya akan berangkat ke Yaman. Ya. Saya tunggu Anda ada menyusul saya di sana. Itu sudah tekad dari saya. Insya Allah di Indonesia sampai 2012 lah, itu sudah waktunya pengabdian alma mater. Ya. Dan dulu saya mondoknya di sana juga, Darussalam, membentuk sebuah keluarga kecil, berbakti ke orang tua udah ketemu. Nah 2013 itu tahun visit thalabul ilmi, kembali lagi berjihad sebagai seorang murid. Sekarang kan kemana-mana jadi ustaz dulu, pengen lagi jadi seperti dulu seorang murid. Memang benar kata para ulama, hidup ini tidak ada yang lebih indah dari saat-saat thalabul ilmi itu, apalagi meninggalkan keluarga, tempat jauh di hadapan ulama. Wah, indah sekali. Yang bisa merasakan yang sudah pernah melakukannya kan gitu. Indah, nggak ada masalah sama sekali. Setiap hari cuma ayat hadis. Punya masalah, duduk di hadapan ulama, dengar nasihatnya, maknyus lagi. Hilang itu masalahnya. Waktu itu juga sekejap. Karena tiap hari belajar agama, pulang ke Indonesia, wah masalahnya banyak sekali. Problem sana, problem ini dan itu. Apalagi di sana makan gratis, iya kan? Minum gratis, asrama gratis, buku-buku sebagian gratis, teman banyak, lintas negara, bukan cuma lintas provinsi, lintas negara. Di zaman kita saja, murid-murid di Darul Hadis Gammas itu lebih dari 87 negara yang saya hitung dan saya kenal. Saya buat data itu, kan kita kan cukup iseng juga. 87 negara, oh Amerika, Trinidad and Tobago aja ada di sana. Bahkan kiper timnas Trinidad and Tobago itu pernah mondok bareng sama gua di sana. Kiper timnasnya ikut kualifikasi Piala Dunia tahun berapa gitu. Itu kiper timnasnya. Makanya waktu di sana kalau ada pertandingan bola dia pasti jadi kiper, tinggi besar. Nah, wah sudahlah banyak deh. Yang paling indah thalabul ilmi, pergi jauh meninggalkan negeri di hadapan para ulama. Yang paling indah itu justru rindu. Bagi orang kan rindu itu menyakitkan. Rindu itu sangat apa kira-kira? Rindu itu sangat menyedihkan kan gitu, membuat sengsara. Tapi kalau rindu yang muncul ketika thalabul ilmi itu beda. Rindunya rindu nikmat, sedih, nangis juga nangis. Apalagi malam Idul Fitri seperti kemarin, saya yakin banyak teman-teman di sana yang nangis. Wah, nggak bisa lebaran sama keluarga, tapi indah. Karena rindu seorang thalabul ilmi yang sedang melakukan thalabul ilmi, belajar agama itu, rindunya itu seperti sebuah anyaman atau sebuah pintalan yang setiap kali diurai bukannya semakin tambah lepas, semakin diurai itu semakin kuat rindunya, kan begitu. Luar biasa loh. Semakin berusaha untuk lepas dari belenggu-belenggu rindu, itu semakin menjepit. Itu rindunya thalabul ilmi begitu. Mudah-mudahan antum-antum semua punya cita-cita lah, cita-cita untuk
belajar ilmu agama. Lebih sekarang kan alhamdulillah Allah beri kesempatan buat antum tertarik, cinta, mengkaji ayat-ayat Al-Quran hadis. Tapi tentu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, setiap tahun harus lebih baik lagi. Setiap tahun harus lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Lebih seperempat jam. Insyaallah kita ketemu pada kesempatan yang akan datang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan antum semua. Mohon doanya. Mudah-mudahan lulus di Jamiah Islamiyah. Kalau meskipun tidak ya, ini sudah siap untuk menerima, tidak diterima. Saya nantikan antum semua di Jamiah Islamiyah nanti. Terima kasih ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pertanyaannya langsung pakai kertas. Kita udah teman semua nih, sahabat. Mau langsung mau pakai kertas? Atau nggak ada pertanyaan aja? Kayaknya udah cukup. Pertanyaan itu kan karena belum jelas. Saya kira ini jelas tadi. Pakai kertas apa langsung? Panitia, menurut panitia aja. Langsung, karena kadang-kadang yang ditanyakan itu sifatnya rahasia. Jadi kalau mau langsung itu nggak enak. Itu bisa saja, ya kali ya. Jadi yang paling tua angkatan berapa ini? Yang hadir sekarang? 2004. Itu yang paling tua. Yang paling muda sekarang ya. Faris, Salim, adiknya Salim masih ada? Siapa? 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 Ananto, mana Ananto? Oh, adik kelasnya Salim loh. Kelas 2 sekarang. Ketua MKI-nya. Oh, kelas 1? Oh, masih ada lagi. Berarti lintas generasi juga ini. Yang paling tua Mas Randy ya? Iya. 2008 ya? Oh. Yang lama nggak ketemu ini Mas Taufik. Taufik Hasbi, Hafizur, Arsada, mana ini? Yang relax saja. Ahmad. Oh ya. Andika kacamata. Tak bendara. Andika siapa namanya? Andika Cahya. Oh, udah ke Jogja kembali ke markas besar. Salam dari Mas Andika. Waalaikumsalam. Oh, salam dari Mas Mopo. Wah, ini spesial ini Mopo. Ada? Jayu. Kembali ke Bandung sudah ada. Mas Yuda. Nggak kelihatan. Arizal. Ini nanti siang yang mau ingin futsal banyak nggak ini? Jangan-jangan kurang timnya. Oke, 2 jam ya? Enggak, maksudnya yang mau ikut ini ada. Berarti nanti tak pakai jersey baru saya. Oh ya, pondok kan tiap tahun mengeluarkan jersey itu. Belum pernah saya pakai resmi nih jersey kali ini. Pertandingan friendly. Monggo silakan kalau mau sharing-sharing Mas Andika. Karena masjidnya bukan punya kita loh. Nanti kan dibersih-bersihin dulu kan. Telah memberikan nasihatnya kepada kita. Semoga dengan nasihat tersebut bisa menambah semangat kita lebih menghadapi dalam melalui yang dulunya mungkin belum semangat lagi. Setelah kajian ini kita betul-betul semangat lagi. Yang sudah ngaji pun bisa insyaallah ya sudah ini dilanjutkan kita jawab. Kalau yang ada mau bertanya silakan langsung saja
lewat kertas atau lewat langsung ke apa masalahnya seputarnya itu nggak apa itu ya nggak apa lebih jauh juga apa kalau kita semua kalau anak jauh itu oh iya iya. Waalaikumsalam. Kenalan dulu deh. Ini kan kakak-kakaknya. Perkenalkan, nama saya Rizky Tumati Asianto, kelas 10 di Makassar. Dari mempelajari ilmu umum atau formal yang biasa dipelajari seperti di SMA seperti matematika, fisika dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Ada yang nyamain Rizky, berarti kita punya berapa Rizky? Berapa? Daunnya banyak Mas. Ya mudah-mudahan ini Rizky untuk kita semua. Pertanyaannya cukup singkat. Apa hukum pelajari ilmu umum tadi ya? Ilmu umum tadi. Secara umum, ilmu tersebut dikatakan oleh para ulama hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu artinya kalau sudah dipelajari, dikuasai, dimiliki oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban untuk mempelajarinya menjadi gugur. Kita juga tidak memungkiri, juga tidak menentang, melarang untuk belajar ilmu tersebut, tidak. Kita tidak melarang, tidak mengingkari, tidak menentang, pokoknya yang dinamik tidak. Ilmu matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa kimia, biologi tidak. Karena orang pada prakteknya ilmu-ilmu seperti itu pun diperlukan. Dan yang memerlukannya juga umat Islam. Tetapi yang perlu kita cermati sekarang adalah ada ilmu yang hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu artinya kewajiban masing-masing individu kita. Yang salah sekarang ini adalah mendahulukan ilmu yang fardhu kifayah, lalu yang sifatnya fardhu ain itu ditinggalkan. Ini yang salah. Ini salah besar. Fardhu ain itu kata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Ibnu Jauzi dan yang lain, itu ilmu yang terkait dengan ibadah kita sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang hamba kepada yang menciptakannya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya, beliau menukil ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, sangat menyedihkan sekali orang yang menguasai ilmu dunia, yang beliau gambarkan dengan seorang pedagang emas. Pedagang emas itu magar aja gini, mutik-mutik pakai tangannya. Itu sudah tahu, ini jenisnya ini berapa karat, berapa gram. Belum ditimbang, belum ditimbang pakai alat lagi. Baru di gini-gini. Tapi kata yang bukan orang seperti celaka. Dia pandai masalah itu, tapi ternyata tata cara sholat yang benar saja dia tidak tahu. Tata cara benar saja tidak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini Imam Syafi'i, kalau beliau bertanya kepada orang tua, orang yang sudah sepuh itu, tentang ayat, tentang hadis, lalu bisa menjawab, Imam Syafi'i diam. Tapi kalau ada orang tua ditanya ayat hadis dia bisa menjawab, kata Imam Syafi'i, la jazakallahu khairan. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan untukmu, karena engkau telah sia-siakan dirimu dan sia-siakan Islam. Karena pada waktu masa mudanya tidak menggunakan untuk belajar ilmu agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kamu ketemu orang tua tidak ngerti masalah wudu yang benar menurut ajaran Nabi, tampar saja pipinya. Tapi jangan dipraktekkan ya. Ini cuma artinya teguran keras dari ulama, tampar saja pipinya. Kenapa?
Karena dia termasuk syuyukhul kamarat. Syuyukhul kamarat itu apa? Syuyukhul kamarat itu orang yang senang ngobrol, begadang di bawah sinar semalam bulan. Ceritakan aktivitas ini, politik sana politik sini, paham gedung. Ngerti tentang pilkada DKI 1 itu gimana? Ngerti. Tapi nggak ngerti tentang sholat dan ngerti tentang wudu. Jadi ini yang perlu diuruskan. Sekarang kita posisi kita sekarang teman-teman semua ada yang sekolah, ada yang kuliah. Saya yakin antum semua punya alasan, punya faktor. Mengapa kemudian tidak memilih jalan hidup belajar ilmu agama dalam tingkatan mondok pesantren? Saya yakin punya latar belakang orang tua kan dulu mungkin ada orang tua tekanan ini tekanan itu oke lah tidak kita bahas sekarang. Tapi yang kita bahas sekarang konkretnya. Konkretnya adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya aini, sifatnya individu itu jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan itu saja. Bukan berarti kemudian saya menyetujui, mendukung, ayo kuliah, ayo liburan. Tapi kita yang konkret-konkret saja itu sudah hak antum semua. Saya tidak mempermasalahkan. Tapi yang paling penting sekarang konkretnya adalah ilmu yang sifatnya wajib ain ini jangan sampai terlewatkan. Ini tata cara wudu, salat, kemudian tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh lepas. Kita yang berpuasa Ramadan harus paham hukum-hukum tentang puasa di bulan Ramadan. Ingin mulai jual beli dan bisnis meskipun masih sekolah, masih kuliah, harus paham tentang hukum-hukum terkait jual beli. Ingin nikah usia muda, masih semester 4 tapi pengen nikah, silakan, tapi Anda harus menguasai ilmu tentang pernikahan, bagaimana keluarga Islam itu. Ini konkretnya saja. Tapi pertanyaan tadi terkait tentang hukum mempelajari ilmu agama, saya jawab tadi fardu kifayah, sehingga jangan sampai karena alasan fardu kifayah yang fardu ain kita tinggalkan ya Pak. Pertanyaannya cukup berat. Bintangnya 9. Di pos 9. Bagaimana cara menahan kehadiran? Bagaimana cara anda program ini? Ini pertanyaannya sensitif banget. Bagaimana cara menahan hasrat cinta remaja? Lanjutkan lagi. Lanjut awal. Itu pertanyaan pertama, ini luar biasa nih. Bagaimana cara menahan hasrat cinta remaja? Yang kedua, tetap istiqomah di jalan ilmu. Bagaimana caranya? Gimana nih jawabnya? Makanya pakai tulisan, nggak mungkin langsung kan? Kita harus menghargai privasi masing-masing kita. Bagaimana cara menahan hasrat cinta remaja? Sukses menahan hasrat cinta remaja. Sebenarnya jawaban ini sifatnya umum. Artinya untuk menjawab pertanyaan apapun, pasti kita tidak akan terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor dari dalam diri kita dan faktor dari luar. Untuk sukses, kedua faktor ini harus terwujud. Untuk sukses kan harus terwujud internal dan eksternal. Kalau internal kita adalah yang diajarkan Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam adalah banyak-banyak ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, tidak memuas-puaskan pandangan. Ini cara saja. Penyeimbangnya apa? Eksternal. Kita sudah ghadul basar tapi ditunduk ini malah lihat paha kan gitu. Karena kita mungkin sedang di atas kota, atau mungkin di atas kereta atau di mana. Tunduk paha, ini juga paha. Lihat di atas meja makan paha. Saya. Artinya ini harus, saya katakan tadi, untuk sukses internal dan eksternalnya harus seimbang. Sementara barakallahu fikum, untuk faktor-faktor eksternalnya semua kita mengaku sulit. Iya kan? Untuk faktor eksternalnya sulit, sangat sulit sekali. Maka
faktor internalnya harus ditingkatkan kualitas iman kita, kesabaran kita. Ini harus ditingkatkan karena dua sisi kan sebenarnya kalau ingin sukses harus imbang. Ternyata salah satu sisinya lemah, maka sisi yang lain harus ditingkatkan, diperkuat biar terjadi keseimbangan. Ini secara dari besar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita berbicara lebih kecil lagi hidupnya. Cinta remaja tapi yang dimaksud adalah cinta di antara ikhwan ini. Itu tadi kan umum sebenarnya. Sekarang kita berbicara yang real aja lah. Yang dimaksud remaja itu siapa? Saya yakin bukan remaja di antara umum, tapi ya kita ini yang duduk di sini kira. Yang pengen ngaji, pengen mengerti ini, tapi terbentur oleh dinding cinta. Mau dilobangi, dirubuhin, atau cari arah yang lain. Jangan nabrak tembok cinta. Itu kan realnya. Sama juga dengan akal-akal kita yang sekarang sedang ngaji. Yang seperti ini juga sulit. Apalagi seksi humas, seksi publikasi yang mau tidak mau harus berkomunikasi dengan garis ikhwan dan garis akhwat. Tetapi ketua, koordinatornya, sebuah konsekuensi di sebuah sekolah. Begitu mas, yang lagi aktif, ya enggak kan gitu. Gak mungkin ya, putus antara yang ikhwan dan akhwat kan gak mungkin. Pasti ada kontak, pertanggungjawaban gitu. Ini pintu yang sebenarnya sudah cukup banyak bukti membawa cinta-cinta betul ini. Dari kata-kata mata Anda saja, saya yakin banyak di antara Anda menyimpan cinta. Ya meskipun itu tidak terungkap dengan kata-kata. Itulah konsekuensi hidup kita, itulah itu. Ya, paling tidak sempat terlukis di dalam hati wajahnya. Kadang ada tutupnya, tirai yang kadang-kadang bisa dibuka, ingat kembali, tutup lagi. Kira-kira sudah agak lupa, buka lagi, ingat lagi. Bahkan kalau bisa, kalau perlu sebelum tidur ingat kembali. Akhirnya dia apa? Belum ketemu, buka sedikit lagi, tutup lagi, usaha lagi. Itu hasil dari para pulau itu. Faktor eksternal yang tidak bisa kita hindari, kemudian faktor internal di dalam diri kita yang ternyata lemah. Apa yang Anda rasakan juga pernah saya rasakan. Masalah cinta, wanita, saya juga pernah merasakan. Bahwa saya kan lebih dahsyat daripada Anda. Kenapa lebih dahsyat? Karena saya lebih puitis daripada Anda kan. Gitu aja. Makanya kalau cerita orang tentang poligami itu punya itu lebih dari satu. Itu yang melakukan poligami dalam panjang sejarah tidak terlepas dari 4 tipe lelaki. Tidak tahu Anda termasuk 4 dari tipe lelaki ini. Yang pertama raja kan bisa poligami. Kedua jawara. Jadi dia orang kaya raya. Bisa poligami. Yang keempat sujangga. Miskin, nggak ada masalah, tapi dia bisa. Selain keempat ini, kalau dia bisa poligami, dia orang yang paling beruntung di dunia. Raja kan nggak mungkin kita ya. Jawara kita harus keren dan hubungan. Paling jawara tingkat kampung. Jawara itu maksudnya jagoan perang, karyawan, jagoan pukul, zaman dulu. Yang ketiga kaya raya, ya mungkin lah kita bisa jadi orang kaya raya. Yang keempat ini bakat. Ini bakat ini apa namanya, anugerah dari ilahi, nggak bisa dicari-cari. Kita harus ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi faktor eksternal itu harus diperhatikan. Ya, kita banyak istighfar saja. Internalnya lemah, eksternalnya juga seperti itu. Dia baru lihat ini dari itu. Sekelas lagi, sudah sekelas, kampungnya sama, berangkat kelompoknya ketemu terus, sama-sama ngaji lagi. Itu luar biasa.
Ini saya mau cerita tapi off the record. Ada satu cerita tapi off the record. Setuju nggak? Ada kalau di